Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Disan Nugraha bisa kembali menyapa Anda untuk headline. Slogan presisi dari Polri kembali dipertanyakan oleh publik terkait dengan kasus baku tembak yang terjadi di rumah Kadif Propam. Korban meninggal dunia juga seorang polisi yang juga ditembak oleh seorang polisi, dan menurut beberapa fakta yang terungkap, masyarakat menilai ada banyak kejanggalan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga membuat Kapolri harus membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta-fakta dan juga kebenaran yang ada dalam kasus baku tembak tersebut? Kita bahas hari ini dalam headline selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pasca kasus baku tembak antar personel polisi di rumah Kepala Divisi Propam Polri menjadi sorotan publik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Kapolri menegaskan, tim khusus menggandeng Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas serta Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pelibatan Kompolnas dan Komnas HAM agar penyelidikan yang dilakukan objektif dan terungkap secara terang benderang. Mantan Kabar Reskrim ini berjanji kasus baku tembak antar anak buahnya akan diusut secara transparan dan objektif. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya anak khusus menyangkut masalah anggota. Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan dalam hal ini yang saat ini kebetulan menjadi korban. Dan tentunya kaidah-kaidah tersebut juga harus kita jaga, melindungi hak asasi manusia, kaidah-kaidah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang. Namun yang pasti penanganan kita akan laksanakan secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan maupun hal-hal lain yang mungkin akan bisa didapat, dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel, dan ini semuanya akan kita sampaikan pada saat semua hasil proses penyelidikan, penyidikan, dan temuan-temuan yang mungkin bisa didapat oleh tim gabungan internal dan eksternal ini menjadi satu kesatuan yang kemudian jadi kesimpulan untuk melengkapi apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh penyidik dan juga oleh tim internal yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan kepolisian. Aksi baku tembak terjadi antara Brigadir J atau Yosua Norpiansyah Huta Barat dan Barada E di rumah Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat sore 8 Juli lalu. Dalam baku tembak itu, Brigadir J yang merupakan sopir pribadi istri Kadif Propam tewas setelah menderita 7 luka tembakan. Sementara Barada E yang merupakan ajudan Kadif Propam tidak mengalami luka sedikitpun.
Iya, untuk membahas topik polisi tembak polisi dalam headline kali ini, saya bersama dengan narasumber yang tersambung secara daring. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Edi Saputra Hasibuan, Ketua Indonesian Police and Strategic Studies Institute. Pak Edi, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Ya, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Bapak Ruli Novian, juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pak Ruli, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Ya, saya tersambung juga dengan Bapak Denny Setia Bagus Yu Herawan, ahli hukum pidana Universitas Trunojoyo Madura. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Selamat pagi Mas, ya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera semua untuk kita. Salam sehat Pak Denny, dan juga ternyata sudah tersambung dengan Bapak Dr. Insinyur Adis Kadir SHMH, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pak Adis Kadir, apa kabar? Baik, pagi Mas. Pak Denny, kali ini saya ingin juga tanya responnya melihat langkah-langkah yang juga dilakukan oleh Kapolri. Pak Denny, sejauh ini apa yang Anda amati? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi kita sebagai orang-orang hukum pidana itu prinsipnya adalah standar prudensial. Nah, terkait dengan kasus ini, maka kita itu jangan sekali-sekali gitu ya menjudgment, membuat analisis seakan-akan kita itu tahu persis seperti seorang saksi. Jadi kita sebagai pengamat itu sebelum ada surat dakwaan, maka bagi kami orang hukum itu rumusnya simpel, hanya jika maka, masih asumsi. Jika begini, maka aturan hukumnya akan diterapkan begini. Jika begitu, penerapan hukumnya begini. Jadi kita tidak bisa, artinya per hari ini pun kita belum mampu membuat suatu analisis tentang modus operandi, artinya siapa dan cara-cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Yakinlah kita semua, jangan pernah berasumsi bahwa itu sudah begini begitu. Jadi ini kita dalam koridor berasumsi itu Mas ya. Nah, di dalam konteks hukum pidana, jikalau jikalau itu memang ada peristiwa itu, maka paling tidak kalau undang-undang pidana yang dapat dikaitkan pastilah yang paling gampang adalah satu, untuk peristiwa pembunuhannya itu ada pasal 340, 338, 351 ayat 3, junto pasal 55 standar. Kan gitu Pak. Nah, untuk istri Kadif Propam tadi, ada peristiwa juga di sana. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adis Kadir bahwa yaitu pasal pelecehan, pasal 289 KUHP. Ya, unsur-unsurnya saya pikir semata. Nah, juga tidak kalah pentingnya dari sisi pelaku, itu juga ada pasal-pasal yang terkait di sana, yaitu pasal 49, pembelaan terpaksa. Jadi ada dua pasal kan di sana, bahwa kalau pasal tidak dipidana, misalnya, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri yang bersangkutan maupun untuk orang lain, dalam hal ini si istri Pak Kadif Propam tadi, tentang apa? Tentang kehormatan, kesusilaan dan harta benda milik sendiri maupun orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan. Nah, tadi sama sudah disampaikan oleh Mas Adis Kadir bahwa kasus-kasus seperti di Lombok kan bergulirnya tentang persoalan pembelaan terpaksa. Nah, pada saat kita pembelaan terpaksa, kita misalnya ya asumsi, itu pasti mudah diduga, andaikan itu peristiwanya benar, mudah diduga artinya kalau modusnya ada, itu akan ada pembelaan terpaksa. Kenapa? Karena peluru ketemu peluru. Yang masih ribet itu adalah samurai ketemu tangan kosong, meskipun dia ahli silat yang akhirnya bisa membunuh si pelaku. Itu yang masih subhat dalam artian pembuktiannya. Tapi begitu muncul peluru ketemu peluru, maka ada keseimbangan antara alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tadi. Itu Mas, itu dari sisi hukum pidana. Tapi sebenarnya yang sangat menarik dalam situasi ini, kalau diperkenankan justru
kalau masih ada waktu, justru kita melihatnya peristiwa ini jangan lantas terus kita melihat teori-teori yang pada umumnya ya, teori-teori pada umumnya. Kalau saya melihat bahwa dalam konteks ini yang mungkin akan dapat diperdalam adalah persoalan-persoalan psikologi kriminal. Jadi persoalan psikis dari seluruh orang yang terlibat. Misalnya dengan psikologi kriminal itu kita akan tahu nanti alasan yang memotivasi seseorang melakukan tindak pidana tadi, baik dalam konteks tadi pelecehan seksual maupun baku tembak tadi, pembunuhan. Di situ harus ada seseorang akan muncul sesuatu yang merupakan motivasi untuk melakukan itu. Dan yang terpenting juga di dalam kasus ini, pasti dalam situasi yang klinik seperti itu, yang sangat menarik adalah proses mental yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tadi. Dan ini pasti yakinlah bukan ahli hukum pidana, Mas. Ini orang-orang psikologi kriminal. Jadi kita harus tahu batasnya. Kami hanya bisa ngomong dari pasal-pasal, tapi tidak bisa menguraikan dari sisi psikologi kriminal. Terlalu rendah ilmu kami dibandingkan dengan ilmu yang pasti di dalam hari-hari belakangan ini akan banyak orang mengungkap dari sisi psikologi kriminal. Ini yang ingin saya sampaikan, Pak Deni. Jadi ini harus juga dilihat gitu ya nanti di sisi yang mana nih gitu. Apakah juga harus melibatkan dari sisi psikologi kriminal juga? Saya kembali ke Pak Deni melihat kita tadi katakan oleh Pak Deni kita tidak boleh berasumsi gitu ya. Kita bukan orang yang ada di sana juga. Sementara bagaimana melihat juga respon masyarakat yang sedemikian besar terhadap kasus ini dengan berbagai macam anggapan yang menganggap ini banyak kejanggalan gitu Pak Deni. Ya, tadi sudah saya sampaikan Pak ya. Jadi orang hukum itu pola pikirnya sebenarnya sama. Karakternya kan presisi. Jadi harus lex serta. Jadi semuanya harus serba pasti. Jadi kesaksian saja kalau dia khilaf itu kita bisa terjebak pada adium yang kita suka, yaitu peradilan yang sesat. Jadi peradilan sesat itu bisa jadi karena kumpulan-kumpulan fakta-fakta yang membuat kita tersesat dengan sebab apapun. Nah, intinya begini, di dalam persoalan hukum ini, apalagi hukum pidana, jangan pernah berasumsi dan menjudgment bahwa modus operandi, siapa pelakunya, dalam konteks apa, hal ikhwal apa yang menyertai tindakan itu dilakukan. Kenapa? Karena itu semuanya berulang pada alat bukti yang sah. Jadi itu bekerjanya. Namun kita sebagai seorang ahli hukum pidana itu bisa bekerja, berpikir dan menganalisis dalam konteks asumsi jika maka. Kan gitu. Nah, misalnya yang sudah banyak orang menyampaikan adalah bisa nggak itu pasal 340, bisa tidak itu pasal 338. Nah, maka analisisnya menjadi menarik. Beda antara pasal 340 dengan 338 sama-sama dengan sengaja. Nah, namun untuk pasal 340 ada unsur yang khas. Kesengajaan itu dalam bentuk rencana. Jadi sudah ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sesuatu gitu ya, untuk melakukan tindak pidana. Nah, sekarang pada saat pembuktian akan terkuak juga bahwa apakah dalam waktu yang singkat ini, kalau kita potong istilahnya pada tempus delicti ya, pada saat kejadian itu dilakukan, apakah memang ada cukup waktu si pelaku melakukan perencanaan, ataukah memang dia kegoncangan jiwa akhirnya melakukan kesengajaan untuk membunuh. Ini dampaknya sangat-sangat berbeda. Jadi ini sama-sama ada niat jahat yang satu sengaja, tapi yang lain niat jahatnya adalah merencanakan. Dan tentunya semua orang tahu kalau pembunuhan berencana pasti sampai pidana mati. Sedang untuk seumur hidup kan dengan apa? Kalau 338 kan ancaman pidananya penjara seumur hidup. Jadi ini Mas yang perlu saya sampaikan.
Makanya jauh lebih baik gitu ya. Maka pada saat tadi tim khusus itu dilibatkan, katanya ada tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri, jauh lebih baik jika saat itu sudah disertakan orang-orang yang ahli psikologi kriminal. Bukan orang-orang yang ahli hukum pidana. Kalau ahli hukum pidana itu kan sesuatu fakta yang sudah ada, terus mereka dari modus operandi, dari misalnya dakwaan dia melakukan apa tanggal sekian ini, nah itu baru hukum pidana bisa. Tapi pada saat kenapa ini terjadi, itu orang-orang yang ahli psikologi kriminal, termasuk orang-orang psikiatri forensik, itu yang jauh lebih penting dilibatkan. Itu karena pokok persoalannya di sana, karena kita sudah sedang berdiskusi tentang sebab musabab tindak pidana itu dilakukan, dan itu lebih jernih orang-orang itu daripada bukan ahli yang di bidang itu. Itu aja, Mas. Baik Pak Denny. Pak Denny, kalau melihat kondisinya seperti itu gitu ya, apakah tidak ada nanti konflik kepentingan, atau kalau bahasa Jawanya mungkin nanti jadi pekewuh begitu Pak, melihat ini juga kasusnya dari internal kepolisian yang juga akan diungkap oleh pihak kepolisian sendiri. Bagaimana Pak Denny melihat ke depannya dari proses ini nanti? Baik Mas, untuk persoalan pakewu itu ya kok artinya yang begitu itu bukan bidang kajian kami ya. Dari kami. Karena pakewu itu kan ada persoalan attitude dari atasan, bawahan, and so on, dan itu kan pasti ada orang lain yang lebih pandai untuk memahami itu. Cuman saja kalau terkait dengan kasus ini, atau kalau diperkenankan saya menjelaskan beberapa hal secara fragmentatif gitu, misalnya kalau ternyata gitu ya, jika ternyata itu tembakan peluru berbalas 5 peluru dari 7 peluru itu, jika itu pembelaan terpaksa, maka persoalan pembelaan terpaksa itu secara prinsip hukum, the general principle of law itu diakui, postulatnya malah begini, bahasa asingnya Latinnya begini, necessitas quod cogit defendit, artinya keadaan terpaksa itu akan melindungi apa yang harus diperbuat. Jadi ini adalah salah satu aspek yang juga perlu dikedepankan, sama lah dengan kasus Lombok yang tadi disampaikan Mas Adis Kade, bahwa itu ada persoalan-persoalan itu bahwa mempertahankan diri dalam situasi terpaksa itu, kalau bahasa sederhananya adalah kewajiban utama yang harus kita lakukan. Dan persoalan harga diri, persoalan kesusilaan, harta benda, and so on. Itu kalau dalam konteks itu. Nah, jikalau itu nanti ternyata pembunuhan berencana, maka harus diuji adakah dalam situasi yang seklimit sedemikian rupa, sekian menit itu muncul perencanaan yang matang sehingga orang melakukan pembunuhan, ataukah nanti jatuhnya pada sengaja karena persoalan tertentu yang nanti saya jelaskan secara psikologi kriminal, orang akhirnya melakukan tindak pidana. Nah, secara psikologi kriminal adalah jikalau itu tadi terjadi, maka sebenarnya teori yang bisa digunakan adalah begini. Teori psikososial di mana kita gitu ya, menemukan psikoanalisis, sebuah teori yang mencoba menetapkan mengapa peristiwa itu terjadi, dan juga membangun hubungan antara otak dan cara bertindak, termasuk teori insting. Mungkin saja di sana ada persoalan frustrasi, trauma yang menjadi bagian integral terjadinya peristiwa itu. Dan ini memang tidak sulit. Menjadi sulit itu kalau yang ngomong itu bukan ahlinya. Jadi masalah. Saya saja selama saya hidup, saya tidak pernah ngomong di luar hukum pidana. Itu pun pidana-pidana yang saya paham. Di luar itu saya nggak ngerti. Karena takut kita menyampaikan sesuatu yang keliru. Itu nanti malah diamini orang menjadi kekeliruan yang berkepanjangan, kekeliruan berjamaah. Jadi lebih baik kita fokus pada persoalan apa betul di sana ada pembelaan terpaksa. Mari kita kaji pasal 49-nya. Apa betul di situ nanti ada pembunuhan berencana atau pembunuhan sengaja biasa. Jadi seharusnya tidak sulit ya Pak Denny ya, untuk mengungkap kasus ini seharusnya tidak sulit ya.
Kalau ini kan sebenarnya kalau insting saya tidak terlalu sulit karena ini kan sesuatu yang kasat mata, artinya korbannya ada, pelakunya ada, cara perbuatan itu dilakukan itu ada, alat untuk melakukan tindak pidana itu ada, tidak sulit, tapi kita tetap, ya, boleh nggak saya agak filosofis sedikit gitu. Jadi begini, boleh saja kita berpikir secara benar, tetapi jauh lebih baik kita kalau berpikir secara wise. Oke. Gitu ya. Jadi ya mari kita yang ada di media ini bisa membaca bahwa mengatakan sesuatu yang hak itu memang betul, tapi jauh lebih baik kalau kita menyampaikan itu sesuatu yang ma'ruf, wise, bijak. Nah, jadi berhati-hatilah kita dengan statement-statement yang justru menjadi tidak bijak. Gitu. Baik, ya. Saya ke Pak Denny tadi sempat juga mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini bisa diungkap. Kalau saya ingin tahu siapa yang akan paling berperan di sini nanti dan bagian apa yang seharusnya paling bisa membantu pengungkapan kasus ini jadi lebih mudah, Pak Denny? Pertama ya, barangkali cara yang paling mudah pasti mudah diduga bahwa pihak korban dan keluarganya insya Allah akan membuat laporan polisi lah. Pasti itu, sepertinya itu. Ini kalau terkait dengan kenapa, yaitu tadi karena prinsip umum kan orang berhak untuk mempertahankan haknya, ya gitu. Kewajiban untuk mempertahankan haknya. Jadi itu pasti. Hanya saja kalau tadi disampaikan oleh teman-teman dari LPSK tadi, pada saat di aspek kejahatan tadi ya, pelecehan seksual tadi, maka seringkali pengungkapan itu juga agak sulit seperti disampaikan oleh teman-teman LPSK karena tadi persoalan-persoalan psikis dari korban yang akhirnya kalau bahasa sederhananya akan tutup mulut bila perlu tuh dikunci rapat-rapat dan jangan sampai terdengar orang lain karena resikonya menjadi korban kembali karena pemberitaan yang kembali sampai itu juga kesulitan. Nah juga yang terpenting sebenarnya kita fokus saja dengan teman-teman yang dari tim khusus yang dibentuk tadi bahwa bekerja, saya sepakat dengan Mas Adis Kade bahwa profesional, transparan untuk nanti disampaikan pada khalayak bagaimana. Nah, hanya saja pada saat itu disampaikan pada khalayak memang ada benturan kepentingan penyidikan dengan benturan keinginan haus informasi itu juga kadang-kadang membuat lingkaran setan yang tak berujung. Tetapi selama polisi itu tegak lurus pada persoalan profesionalisme dan akuntabilitasnya, ya sudah selama proses penyidikan, bila perlu tidak pernah menyampaikan apapun. Tapi pada saat yang mudah diduga untuk dipastikan, sampaikan apa adanya dan itu kan nanti akan menjadi proses verbal yang suatu saat akan menjadi surat dakwaan jikalau di situ tindak pidana itu apa yang akan disasar oleh tim tadi. Tapi apapun itu, percayakan, saya bukan percayakan saja, sangat tidak elok gitu ya. Jadi kalau proses penyidikan itu sedikit-sedikit diberitahukan. Apalagi tadi ada yang kata Mas Adis Kadir tadi ada yang kebablasan. Belum sih, kata orang Jawa yang mohon maaf, durung apa-apa kok wis ngomong, itu kan jadi masalah. Iya, jadi kita itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena berhati-hati itu jangan sampai kasus ini menjadi carut-marut karena komen-komen yang kita belum ada dasarnya, bahaya. Jadi kalau ini namanya juga ini kan kita berarti pengungkapan fakta. Jadi ini pertarungan tentang bagaimana cara mengungkapkan fakta hukumnya. Nah ini kan tidak mudah. Nah ini masih berproses. Ada orang menyampaikan seakan-akan tahu tentang itu, ini itu begini. Ini kan sangat prematur dan tidak bertanggung jawab. Terima kasih.